Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikannya nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana karenanya lah kita dapat merasakan nikmatnya keislaman pada hari ini. Pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada ketua kelas, saya persilahkan. Baik Pak, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin. Sudah Pak. Baik, terima kasih Nak Syahnan. Dengan dimulainya pembelajaran dengan doa, Bapak harap pembelajaran kita kali ini akan dimudahkan dan kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, apa kabar pada siang hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bapak harap kita semua diberi Allah kesehatan dan dihindarkan dari mara bahaya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Nanti jika dipanggil namanya, silahkan bilang hadir ya. Baik, Abdullah Al-Qusairi. Hadir Pak, hadir. Syahnan Harun Siregar. Hadir Pak. Nanda Nurul Baiti. Nanda Nurul Baiti. Mungkin tidak hadir ya. Siti Fadilah Hafifah. Siti Fadilah Hafifah. Oke, mungkin tidak hadir juga. Siti Aminah. Siti Aminah ada. Delvi Lestari Sinuraya. Saya Pak. Oke, Dinda Anisalia. Saya Pak. Oke. Ayu Komaria. Ayu Komaria. Anita Budiarti. Anita Budiarti. Tasya Amelia Putri. Hadir Pak. Mas Siti Masyito. Hadir Pak. Rizka Padilla. Rizka Fadila. Rizky Hasanah. Muhammad Mirza. Hadir Pak. Fikri Hairanda. Hadir Pak.
Ihram Amatur Rahim. Hadir Pak, hadir. Novita Julianti Tanjung. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Zulkhairi Habibi Nasution. Hadir Pak. Oke. Wahyu Pertiwi Batubara. Hadir Pak. Nurhaida Nasution. Nurhaida Nasution. Jaringan mungkin, Pak. Oke. Fahri Azizi. Fahri Azizi. Ibnu Afif. Hadir Pak. Ramadandi. Hadir Pak. Faris Izrian. Saya Pak. Oke. Terakhir Muhammad Kordowi Boang Manalu. Muhammad Kordowi ada? Oke, baik, tidak ada ya. Nah, jadi Pak, nama saya belum dipanggil. siapa itu? Rapika, Pak. Oh ya, Rapika Rahmayanti Rambe ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Jadi anak-anak, Hadir, Pak. siapa itu lagi? Dira Hamimi. Dira, Pak, hadir. Oke, sudah saya tandain ya. Hadir. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mempelajari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyebutkan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah, mampu menyebutkan macam-macam kitab Allah dan Rasul yang menerima kitab tersebut. Kemudian, mampu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, memiliki sikap gemar membaca dan mengamalkan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, memiliki sikap gemar mendakwahkan isi kitab suci Al-Qur'an kepada orang lain. Anak-anak sekalian, tentunya kita semua sudah pernah mempelajari hal ini, mungkin saat SD atau mungkin saat SMA. Jadi, sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Adakah kalian yang bisa menyampaikan sedikit saja seputar tentang materi pembelajaran kita, yaitu beriman kepada kitab Allah? Bapak silakan untuk menyebutkan namanya. Ibnu Afif Pak. Ya, saudara Ibnu Habib, saya silakan. Terima kasih Pak. Baik, di sini kita membahas tentang beriman kepada Allah. Tentunya kita harus tahu dulu apa pengertian dari iman, yaitu meyakini di dalam hati, mengucapkan di lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, berarti beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa ada kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, kitab-kitab ini, hukum di dalam kitab ini itu berlaku hanya pada masa waktu diturunkannya saja, tidak berlaku hingga saat ini. Dan Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih Pak. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Ibnu Habib. Kemudian ada lagi anak-anak sekalian yang ingin menyampaikan tentang beriman kepada kitab Allah. Baik, kalau tidak ada, di sini sebelum Bapak menjelaskan tentang beriman kepada kitab Allah,
Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok akan menyiapkan satu pertanyaan dan kemudian melemparkan pertanyaan tersebut kepada kelompok lain. Jadi nanti misalnya kelompok 1 bertanya dan melemparkan pertanyaan tersebut kepada kelompok 3. Lalu kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke ya. Nah, jadi silahkan untuk dicatat supaya tidak lupa anggota kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu Tasya Amelia, Dimas Siti Masito, Rizka Fadila, Fikri Khairanda, Ihram Amatur Rahim, Novita Julianti Tanjung, Faris Izrian, Muhammad Kordowi, dan Anita Budiarti. Kemudian kelompok 2 ada Ibnu Afif, Rizky Hasanah, Muhammad Mirza, Fahri Azizi, Wahyu Pertiwi Batubara, Nur Haida Nasution, Nanda Nurul Baiti, Siti Fadila Afifah, Siti Aminah, dan Delvi Lestari. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 3 ada Syahnan Harun Siregar, Abdullah Al-Kusoiri, Dira Hamimi, Rafika Rahma, Dinda Anissa, Ayu Komaria, Sulokhairi Habibi, Zahro Afifah, dan Ramadandi. Nah, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kita yaitu tentang beriman kepada kitab Allah. Di sini Bapak memiliki PowerPoint yang akan menjadi media pembelajaran kita kali ini. Nampak kan nak PPT-nya? Nampak, Pak. Nampak. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih beriman kepada kitab Allah itu? Beriman kepada kitab Allah berarti kita itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan para nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup hingga selamat dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa ada 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Kitab-kitab ini berisi tentang banyak hal, yaitu tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman umat manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia. Kitab-kitab Allah ini diturunkan pada masa-masa yang berbeda, namun semua kitab tersebut memiliki satu ajaran pokok yang sama, yaitu mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang berbeda dari kitab-kitab ini hanya masalah syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada saat kitab tersebut diturunkan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang dalil tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga ayat-ayat yang menginformasikan tentang kitab-kitab terdahulu. Salah satu contohnya yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang mana bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinah baghyan bainahum wa hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Rasul beserta dengan kitab-kitab yang menyertainya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam ayat ini Allah mempertegas, Allah memberikan kitab itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar mereka mengetahui tentang kebenaran untuk mengarungi kehidupan di dunia, sehingga mereka akan menjalani kehidupan dengan baik dan akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, atau yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Israel. Isi pokok dari kitab Taurat ini disebut sebagai 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa di atas Gunung Sinai atau Bukit Tursina. 10 hukum itu adalah yang pertama, menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan bersumpah palsu. Dan yang terakhir adalah jangan menginginkan hak orang lain. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur bentuk jamaknya berasal dari kata Zabaro Yazburu Zabrud yang berarti menulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur ini di dalamnya terdapat 150 surah yang tidak mengandung hukum, tetapi berisi tentang nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya secara garis besar terdapat yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nyanyian perorangan untuk ucapan rasa syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa yang memuat tentang keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Dalam kitab Injil juga terdapat keterangan bahwa akan muncul seorang nabi terakhir yang bernama Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab yang terakhir yaitu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang di dalamnya terdapat 30 juz, 114 surah dan 6.236 ayat. Di dalam Al-Quran sendiri menghapus sebagian syariat yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntutan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Adapun isi-isi pokok di dalam Al-Quran adalah yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada akhlak seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitarnya. Kemudian ada tentang muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kemudian ada kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul seperti cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lainnya. Kemudian ada kisah-kisah orang soleh dan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian ada di dalamnya juga terdapat tentang semangat mengembangkan ilmu pengetahuan.
Kemudian kita akan membahas tentang cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita harus beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Dengan cara, yaitu yang pertama, kita meyakini kebenaran isi kitab suci tersebut. Sebagai umat muslim, kita harus yakin bahwa kitab-kitab Allah, terutama kitab Al-Quran, adalah kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa pernah diubah oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengamalkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim, kita harus mengamalkan isi Al-Quran. Karena memang Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang harus kita ikuti, yang harus kita pandu, yang harus kita jalani sesuai panduan di dalam Al-Quran tersebut, sehingga kita dapat mengarungi kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan antara kitab suci yang telah Allah turunkan, antara kitab suci satu dengan kitab suci yang lainnya. Di sini kita harus sama meyakini bahwa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu adalah sama, yaitu kitab-kitab yang asal mulanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak sekali hikmah apabila kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hidup kita akan teratur, tertib dan damai. Karena apabila kita beriman, otomatis kita akan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Maka apabila kita mengamalkan isi-isi Al-Quran, kehidupan kita akan teratur, tertib dan damai. Karena kita telah menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Poin kedua ini sebenarnya sejalan dengan poin pertama. Apabila hidup kita telah teratur, tertib dan damai, dan kita menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang telah Allah berikan, maka kita akan menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, kita akan menambah semangat beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan menumbuhkan semangat menghargai pengikut kitab suci lain. Karena dengan mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita akan timbul rasa toleransi, sehingga kita akan saling menghormati antara umat beragama. Baik, itu saja yang dapat Bapak jelaskan kepada kalian semua. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa masih dari Bapak bagikan akan mengemukakan satu pertanyaan dan akan dilemparkan kepada kelompok lain. Jadi kepada kelompok satu, pada perwakilan kelompok satu, Bapak persilahkan untuk memberikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, kemudian menyebutkan nama kelompok yang akan diberi pertanyaan tersebut. Pada kelompok satu, Bapak persilahkan. Izin Pak. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok 1, nama saya Pita Julianti Tanjung. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau off-cam. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa manusia memerlukan kitab suci dalam menjalankan aktivitas kehidupannya itu sehari-hari? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Kelompok 3, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, baik, langsung ke kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Bapak silakan. Saya Pak.
Ya, silahkan. Habib. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Sini kami akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, setiap muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah wajib juga untuk mempelajari keempat isi kitab tersebut, dan apakah wajib juga untuk mengamalkannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibnu Habib dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3, perwakilannya Bapak persilahkan. Saya, Pak. Ya, Bapak persilahkan. Nama saya Dinda Anissa Alia, perwakilan dari kelompok 3, Pak. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang belum pernah diubah oleh manusia? Udah itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Itu dari kelompok 3 tadi ya. Jadi sudah terkumpul 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Jadi di sini kelompok 1 apakah bisa langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi? Ketika menjawab nanti perwakilan kelompok boleh beberapa orang ya, tidak hanya satu. Mungkin ada 2 orang yang ingin mengemukakan pendapatnya, Bapak silakan. Bisa 2 orang atau mungkin 3 orang, Bapak silakan. Kelompok kami dulu boleh nggak, Pak? Kelompok 3. Kelompok 3 tadi menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oh, oke, boleh. Langsung saja biar kita mempersingkat Oke. waktu pada kelompok Oke. 3. Ya, terima kasih, Pak. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, mengapa manusia memerlukan kitab suci dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari? Jawabannya karena kitab suci itu kita jadikan pedoman atau petunjuk di dalam kehidupan kita dan semua aktivitas kita. Kalau kita memakai kitab suci itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita, niscaya hidup kita akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih kepada Nak Dinda yang telah mewakili kelompok 3 tadi, menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adakah kelompok 3 lain yang ingin menjawab atau cukup dari Dinda saja? Cukup, Pak. Oke, baik kalau cukup. Adakah dari kelompok lain yang ingin langsung menjawab? Izin Pak, kelompok 1 Pak. Oke, baik. Pada kelompok 1, saya persilahkan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 2. Nah, pertanyaan itu tadi kepada kitab-kitab Allah, apakah wajib isi kitab tersebut? Apakah wajib juga mengamalkannya? Sebagai umat muslim, kita itu wajib mengimani keempat kitab-kitab Allah. Namun, kita itu tidak harus mengamalkan semua kitabnya. Kenapa? Karena kitab selain Al-Quran sekarang itu sudah pada diubah-ubah dan tidak sesuai ajaran yang diturunkan kepada Nabi penerima kitab. Dan umat Islam itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu dengan pedoman Al-Quran. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tadi
eh, perwakilan dari kelompok 3 tadi ya. Oh, kelompok 2. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 tadi ya. Iya, Baik, tadi terima kasih pada perwakilan dari kelompok 1. Berarti tinggal kelompok 2 yang belum menjawab pertanyaannya. Baik, kepada kelompok 2, Bapak persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi ya Pak ya. Tentang pertanyaannya tentang bukti keaslian atau keautentikan Al-Quran. Itu intinya ya Pak ya. Baik, bukti keautentikan Al-Quran yang pertama bisa dibuktikan dengan uslub dari Al-Quran itu tersebut atau gaya bahasa. Nah, bila kita melakukan survei nih Pak, dari ujung timur sampai barat bumi, maka uslub Al-Quran atau bahasa Al-Quran itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Nah, inilah menjadi bukti bahwa Al-Quran itu otentik, tidak ada diubah oleh manusia. Kemudian dari yang kedua dari sejarah historis Al-Quran itu. Ya dulu kita mengetahui bahwa bangsa Arab itu kan tidak hebat dalam hal membaca dan menulis, hanya beberapa orang saja. Mereka hanya mengandalkan hafalan. Jadi mereka bangsa yang hebat dalam hal hafalan dan ingatan mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu kan otomatis sahabat itu menghafal dan juga ada yang menulis sesuai dengan perintah Nabi. Nah, dari ketika Nabi meninggal, barulah di situ Al-Quran mulai disusun pada masa Khalifah Abu Bakar, dan di situ mereka membuat tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Beliau salah satu sahabat yang bisa membaca dan menulis. Nah, dari hal ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu secara kualitas dia, kalau ilmu hadis ya Pak, itu seginya mutawatir, artinya banyak yang banyak yang meriwayatkan. Nah, jadi mutawatir itu kan kalau dalam ilmu hadis itu lebih tinggi daripada sahih. Jadi Al-Quran itu bisa dibuktikan kebenarannya karena segi kualitas tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak terkait pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih kepada Naib Afif yang telah menjawab. Bapak ucapkan terima kasih juga kepada perwakilan dari kelompok lain yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Nah, baik, di sini Bapak akan sedikit memberikan penjelasan mengenai 3 pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, ada pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa manusia memerlukan kitab suci dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi, hal ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran itu sendiri, yaitu fungsi Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman. Artinya, manusia memerlukan kitab suci itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Karena apabila manusia menjalani hidup, akan rawan sekali mengalami yang namanya lari dari jalurnya. Artinya bisa saja manusia menjadi sesat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian hal ini juga akan berdampak pada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Apabila manusia menjalankan kehidupan ini tanpa berpedoman kepada Al-Quran, maka nanti ditakutkan manusia akan tersesat di dalam kehidupan dan akan menyesal di dalam kehidupan akhiratnya. Kemudian dari pertanyaan kelompok 2, yaitu setiap muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah wajib juga untuk mempelajari keempat isi kitab Allah tersebut? Jadi sebenarnya kita hanya mempelajari
dan mengamalkan isi dari kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hal ini tidak lain karena kitab-kitab terdahulu itu sudah memiliki syariat yang berbeda. Ada beberapa syariat yang berbeda dari yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kemudian kitab-kitab lain juga terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh manusia-manusia umat nabi-nabi yang memiliki kitab tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang belum pernah diubah oleh manusia. Nah, tadi setelah dijawab oleh Saudara Ibnu Hafib, Bapak ingin sedikit memberikan penjelasan tambahan, yaitu di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul terjaga, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 9, yang mana artinya adalah kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang telah menjaganya. Maka di sini Allah menjamin bahwa Allah sendirilah yang menjaga keaslian dari Al-Quran itu. Maka kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini memang masih asli, seperti apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tanpa ada sedikit pun dirubah-rubah. Kemudian ada juga dari surah An-Nisa ayat 82, yang mana artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu adalah asli dari Allah tanpa adanya perubahan. Karena apabila Al-Quran itu dirubah atau ditulis sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad, maka tentu di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali kelainan-kelainan atau kesalahan-kesalahan di dalamnya, baik itu dari segi penulisan atau mungkin dari syariat-syariat yang disampaikan. Kemudian ada cara lain, yaitu cara yang indah bagaimana kita meyakini bagaimana Al-Quran ini adalah masih asli, yaitu dengan beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya sudah terbukti dalam ilmu pengetahuan. Contohnya saja, di dalam Al-Quran terdapat Allah menjelaskan bahwasannya ketika air tawar dan air asin itu bertemu, maka mereka tidak akan tercampur. Hari ini mungkin sudah pernah kita lihat ada di sebuah video di danau di daerah Gibraltar, bahwasannya di daerah tersebut terjadi pertemuan antara air sungai, yaitu air tawar, dengan air laut dan air asin. Namun dari kedua air ini tidak terjadi percampuran. Mereka tetap terpisah antara air tawar dan air asin. Ini membuktikan bahwasannya memang Al-Quran itu benar dari Allah. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad di masa 14 abad yang lalu menuliskan tentang hal ini, di mana pada masa itu masih terbatasnya berbagai ilmu pengetahuan. Baiklah, itu saja mungkin dari Bapak atas jawaban Bapak atas 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kemudian maka dengan berakhirnya Bapak penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mengakhiri dari pertemuan kita pada kali ini. Bapak berharap pertemuan kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi orang yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat sekitar. Bapak juga berharap agar semoga Allah memberikan kita kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Semoga kita dijauhkan dari penyakit COVID dan penyakit-penyakit lainnya, sehingga kita dapat bertemu di pertemuan kita selanjutnya dan pertemuan-pertemuan di masa yang akan datang. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.